Halo, kali ini kita coba bahas batas keberterimaan presisi. Presisi dipengaruhi oleh kesalahan acak, di antaranya ketidakstabilan instrumen, variasi kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian, variasi bahan kimia, variasi kompetensi personil lab. Jika pengulangan pengujian secara duplo, maka presisi disebut dengan repeatabilitas, ditentukan berdasarkan relative percent difference, yaitu persen RPD. Dan jika pengulangan pengujian lebih dari 2, ini dinamakan reproducibilitas. Maka ditentukan berdasarkan relative standard deviation atau persen RSD. Ketika kita melakukan pengujian simplo-duplo, maka persen RPD-nya delta X dibagi X rata-rata kalikan 100%. Delta X itu adalah simplo dikurangi duplo dengan absolute value. Dibagi dengan rata-rata, yaitu X1 ditambah X2 dibagi dengan 2. Kalikan 100%. Atau lebih disederhanakan, persen RPD sama dengan absolute value X simplo dikurangi X duplo dibagi X simplo ditambah X duplo kalikan 200%. Ketika kita bicara reproducibilitas, maka katakan simplo, duplo, triplo. Ini adalah jumlah minimum untuk reproducibilitas. Persen RSD ini sama dengan SD dibagi X rata-rata kalikan 100%, di mana SD adalah akar dari sigma X1 dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1, dan X rata-rata ini sama dengan 1/N dikalikan sigma X E. Ketika metode tidak memberikan batas keberterimaan presisi, maka kita gunakan Horwitz value. Horwitz value ini meliputi 3 hal, yaitu dalam keadaan repeatabilitas, di mana lab, analis, contoh uji, bahan kimia, peralatan, metode uji, waktu yang relatif sama. Ukuran presisi terkecil dengan batasan 0,5 Horwitz value. Sedangkan presisi pada internal reproducibility, yaitu reproducibility within lab, contoh uji, metode uji, bahan kimia ini sama. Tetapi salah satu atau lebih boleh beda pada peralatannya, analisnya, atau waktu. Ini ukuran presisi sedang. Intermediate precision ini batas keberterimaannya adalah 0,67 Horwitz value. Sedangkan pada external reproducibility atau reproducibility between labnya ini berbeda. Analis beda. Contoh ujinya sama. Tapi salah satu atau lebih boleh berbeda pada bahan kimia, peralatan, metode uji, waktunya. Ukuran presisi terbesar ini batas keberterimaannya kurang dari Horwitz value. Horwitz value ini dirumuskan sama dengan 2 pangkat 1 minus 0, log C, di mana C adalah kadar analit dinyatakan dalam fraksi. Sebagai contoh, jika konsentrasi analit adalah 0,25 ppm, maka C harus dimasukkan dalam persamaan Horwitz menjadi 0,25 kali 10 pangkat minus 6. Tabel di samping saya ini memberikan batasan pada 1 Horwitz value, 0,67 Horwitz value, dan 0,5 Horwitz value. Pada 1 ppm, ini 16 untuk 1 Horwitz value, 10,72, 0,67 Horwitz value, dan 8 untuk 0,5 Horwitz value. Sedangkan 1 ppb ini 45,25, 1 Horwitz value, 0,67% Horwitz value, 30,32, dan 0,5 Horwitz value ini 22,63. Ini adalah batasan bagaimana kita menentukan dengan Horwitz value. Nah,
Bagaimana cara menentukan batas keberterimaan presisi, persen RPD dan persen RSD? Satu, ketika kita lakukan validasi atau verifikasi metode pengujian, persen RSD ini SD dibagi rata-rata hasil dikalikan 100%. CRM sama dengan assign value ditambah ketidakpastian pada tingkat kepercayaan 95%, di mana K sama dengan 2. Persen RPD ini kurang dari 0,67 kali 2 pangkat 1 minus 0,5 log C. Ketika presisi metode pengujian, RPD itu dihitung dari X simplo dikurangi X duplo dibagi X rata-rata, kalikan 100%. Pengendalian mutu metode pengujian pada metode dinyatakan persen RPD kurang dari 10%. Maka kita gunakan batas keberterimaan metode tersebut. Ini RPD umumnya pada satuan ppm atau miligram per liter. Jika metode tersebut tidak mencantumkan batas keberterimaan presisi, maka gunakan Horwitz value. Persen RPD kurang dari 0,5% CV Horwitz value atau persen RPD lebih kecil sama dengan 0,5 kalikan 2 pangkat 1 minus 0,5 log C. Ketika lab ini mempunyai kontrol cap presisi untuk RPD, maka batas keberterimaannya ini lebih kecil dari batas keberterimaan pengendal mutu metode pengujian atau Horwitz value. Dan batas keberterimaan untuk kontrol cat presisi ini menunjukkan kompetensi lab kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.